selanjutnya itu analisis kesiapan peserta didik. Sebelum diterjunkannya, itu Kemendikbud sudah terlebih dahulu menganalisis apa sih kebutuhan siswa ini, sudah sampai mana sih kebutuhan ataupun pengembangannya, sehingga diterjunkannya K13 itu untuk mengembangkan ke arah-arah yang lebih spesifik dari hal-hal yang umum, yaitu dikembangkan mengenai soft skill-nya, pengetahuannya, keterampilannya, dan juga sikapnya. Dan juga K13. Dan selanjutnya berdasarkan rumusan standar, tidak hanya monoton pada kemampuan kita dalam hal pengetahuan, tetapi soft skill, apa kemampuan yang kita punya. Kalau kita punya ilmu, bagaimana cara kita menerapkannya, bagaimana cara kita menjelaskan kepada adik-adik ataupun peserta didik nanti. Selanjutnya itu adalah penetapan struktur kurikulum. Nah, penetapan struktur kurikulum, sebelumnya ada kurikulum itu harus ditetapkan dulu bagaimana strukturnya, bagaimana sistematisnya daripada penyusunan kurikulum tersebut. Sebuah pelajaran yang akan kita sampaikan, tentu di sini kurikulum 2013 sudah mendesain sebagus mungkin, lengkap mungkin bagaimana sih pelajaran di SD atau pendidikan SMP maupun SMA itu langsung menjalankan kurikulum 2013, tidak, tetapi mereka itu bertahap. Itulah skenario singkat dari kurikulum 2013 ini. Dan mengenai skenario desain kurikulum 2013 ini itu merupakan sebuah rancangan, sehingga skenario ini lebih dibahas di dalam skenario pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. Sehingga skenario pembelajaran kurikulum 2013 ini bisa kita ambil contoh melalui RPP. Jadi di RPP itu merupakan skenario kurikulum 2013. Jadi seperti itu. Untuk melihat bagaimana skenario kurikulum 2013 dalam pembelajaran, teman-teman bisa searching di Google atau bisa kami tampilkan, yaitu skenarionya bisa kita lihat di RPP maupun silabus. Dengerin pertanyaan saya, di dalam kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, di mana di dalamnya ini ada kerangka yang kemudian menganalisis kesiapan siswa seperti yang dijelaskan tadi. Jadi pertanyaan saya, semisal pada saat pemaparan kurikulum 2013 ini, tapi kesiapan siswanya itu tidak 100% siap, bagaimana langkah atau cara untuk mempersiapkan siswa tersebut supaya nantinya dapat menerima penyampaian kurikulum 2013 ini, sehingga menyampaikan target 100% sesuai apa yang menjadi tujuan kurikulum tersebut? Itu pertanyaan saya. Mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa hadirnya K13 ini menuntut kita hanya menjadi fasilitator ataupun pembantu daripada siswa, dan siswa lebih aktif baik untuk mencari masalah, memecahkan masalah maupun kan kepada siswa. Kalaupun dengan cara demikian tidak terlaksana dengan baik, ya sudah kita terapkan dengan media-media pembelajaran. Kan kita sudah sangat-sangat paham, bahkan sering juga menggunakan ataupun mengembangkan pelajaran-pelajaran dengan media pembelajaran. Kalaupun siswa belum mampu memahami, teman-teman sekalian, sebenarnya untuk menjelaskan secara lisan pun itu tidak akan banyak kemungkinan untuk kita tidak menyeluruh, hanya di daerah dan tempat-tempat tertentu, sehingga kurikulum itu harus tersebar menyeluruh, akan tetapi analisisnya tidak menyeluruh. Itulah menjadi titik kekeliruan atau kekurangannya. Akan tetapi mau tidak mau kita juga harus menerima perubahan kurikulum tersebut, sehingga kan ada isu-isu tentang perubahan kurikulum. Setidaknya sebelum kurikulum itu diluncurkan atau langsung dilaksanakan oleh setiap pihak sekolah, ada yang baiknya guru-guru mempelajari terlebih dahulu mengenai kurikulum tersebut. Bagaimana sih tentang kurikulum ini, bagaimana melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum ini, sehingga mau tidak mau guru harus mempelajarinya. Dan siswa kan ibarat ini, ketika kita baru atau ibarat anak-anak lah, mereka kan baru tahu tentang sesuatu yang baru, otomatis mereka itu butuh disuap. Sehingga di situ kita sebagai calon seorang guru, kita harus benar-benar menyuapnya terlebih dahulu untuk hal-hal yang baru. Sehingga ketika mereka disuap terus, lama-kelamaan mereka akan menyuap sendiri. Nah, artinya ketika kita mengajarkan tentang kurikulum 2013, kita sesuaikan sajalah dengan bagaimana keadaan siswa. Nah, lama-kelamaan siswa itu akan menyesuaikan dirinya dengan kurikulum 2013 itu. Sehingga pandai-pandai kita
kurikulum 2013 ini agar tujuan dari terbentuknya kurikulum ini bisa terwujud juga. Tapi mereka sudah menghadirkan ataupun sudah diterapkan sejak awal COVID-19. Padahal mereka belum tuntas di kurikulum 2013. Nah, ternyata diklat untuk kurikulum Merdeka Belajar saja belum, sedangkan yang lain sudah pada menerapkan atau sudah 2-3 tahun menerapkan daripada kurikulum 2013. Jadi ini adalah bukan lagi rahasia ya, tetapi ini sudah menjadi informasi secara publik yang sudah sangat-sangat kita pahami bahwa masalah analisis itu hanya formalitas saja. Mereka hanya menganalisis tetapi tidak tahu apa yang kenyataan ataupun apa yang terjadi di lokasi tersebut. Dari nilai-nilai yang dikandung dalam filsafat. Sesuaikan saja desain pembelajarannya, bukan kurikulum yang harus kita sesuaikan dengan siswanya, melainkan desain apa yang cocok dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, sehingga implementasi terhadap siswa itu akan dapat dan bisa berguna untuk siswanya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari saya yaitu, di era 4.0 ini tentu saja banyak pengaruh-pengaruh yang masuk dari luar, terutama dari media sosial, baik itu handphone atau lain sebagainya. Nah, sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013 ini, yaitu mempersiapkan manusia yang memiliki pribadi yang beriman, produktif dan kreatif serta inovatif. Bagaimana caranya supaya siswa kita itu bisa memiliki karakter seperti itu, supaya memiliki karakter seperti itu di era di era yang terus meningkat ini, atau banyak informasi-informasi atau pengaruh-pengaruh yang datang dari luar ini. Ataupun sering kita jumpai bahwa mayoritas daripada siswa SD itu, kita fokuskan ke siswa SD saja ya. Siswa SD itu adalah mayoritasnya itu muslim. Nah, kita bisa ataupun selain daripada mata pelajaran khusus agamanya, kita sebelum misalnya langsung ke penerapannya. Yang pertama, sebelum kita memulai pelajaran, kita jelaskan dulu sebelum kita mengajak berdoa. Berdoa ini untuk apa sih, tujuannya apa dan manfaatnya untuk apa? Misalnya biar kita mendapatkan kelancaran, biar pelajaran yang kita sampaikan itu tersampaikan ataupun dapat dipahami oleh siswa. Lalu baru kita mengajak siswa untuk berdoa. Jadi sebelum kita mengajak siswa ataupun menyuruh siswa, terlebih dahulu kita harus menjelaskan dulu tujuan dan manfaat apa yang akan kita lakukan ini. Nah, selanjutnya kesopanan itu termasuk dalam beriman ya, ataupun kebersihan juga. Nah, pada siswa kita akan menjelaskan, kalaupun ada siswa yang pasti ada sisa-sisa kertas, apalagi siswa SD ya, sangat pemborosan dalam hal kertas. Kita jelaskan kepada anak SD. Nah, adik-adik, kalau kita membuang sampah sembarangan, itu akan mengundang penyakit, ataupun akan ada nyamuk-nyamuk yang bersaraf nanti akan menggigit kita akan kena penyakit ini, gatal-gatal dan demam berdarah. Nah, secara tidak langsung kita menyampaikan bahwa kebersihan juga itu sebagian dari iman. Siapa sih yang mau menjadi anak yang soleh-soleha? Jadi kita mulai dari sekarang kita harus menjaga kebersihan. Nah, yang selanjutnya itu produktif. Kita sebagai seorang guru jangan hanya monoton kepada ruangan saja, tetapi kita mengajak daripada siswa bagaimana sih menjadi siswa yang produktif. Misalnya kita membuat alat peraga dari bahan-bahan bekas ataupun media dari bahan-bahan bekas. Misalnya dari botol kita bisa membuat pot bunga, dari kardus kita bisa membuat gantungan-gantungan ataupun seperti gantungan warna hitam, warna merah, warna kuning, warna hijau. Di situ juga tanpa kita sadari kita sudah mengembangkan di bagian literasinya siswa SD. Nah, selanjutnya kreatif. Nah, pada saat pembuatan ataupun produktivitas mereka kita berikan kebebasan. Sekreatif kalian mau buat apa dengan botol ini, dengan gelas ini, kalian mau mengecat warna apa, kalian mau kasih warna apa. Itu juga memicu daripada kreativitas siswa SD. Inovatif.
Nah, sebelumnya mungkin belum ada nih misalnya taman bunga yang warna-warni begitu. Kita bisa mengajak siswa untuk kalian besok bawa batu. Nah, kita juga akan kumpulkan uang untuk membeli cat sehingga taman bunga kita warna-warni. Dari sebelumnya itu hanya tanah saja, tetapi sekarang sudah warna-warni dengan batu-batu yang warna-warni, dengan bunga-bunga yang warna-warni. Dan serta efektif. Saya rasa itu cukup efektif karena tidak membosankan bagi siswa. Siswa bisa berkreasi dan juga bermain di luar. Mereka juga bisa bersenang-senang untuk mewarnai, untuk ini dan begitu. Kalau kita hanya monoton, kalian maju ke depan, hafal ini, kalian tulis ini, ataupun hanya menjelaskan untuk medianya saja, itu siswa akan bosan. Apalagi jam pelajarannya misalnya 2 jam. Siswa itu akan merasa bosan. Jadi cara ataupun langkah-langkah itu bisa kita terapkan secara bersama. Dan mungkin ada tambahan dari teman saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, saya mempunyai tameng agar bisa terhindar dari hal-hal yang negatif yang bersumber dari media sosial di era 4.0 ini. Supaya mereka bisa memiliki sikap tersebut. Alihkan dengan cara-cara memberi tugas ataupun kreativitas ataupun mengajak mereka untuk bekerja kelompok. Dan di sini peran seorang guru tidak hanya menjadi poin penting ya, tetapi kerjasama kita juga dengan orang tua siswa, karena siswa tidak bermain HP ini di dalam ruangan tersebut karena kita tidak mampu menjangkau. Kan kalau kita jangkau satu persatu, kita pergi ke rumahnya untuk menghimbau jangan main HP kan tidak mampu. Jadinya kita harus melakukan komunikasi dengan orang tua siswa di dalam itu semua sehingga menyiapkan pembelajaran. Jadi untuk terhindar sih mungkin tidak ya, mungkin siswa tidak mampu terhindar, tapi mungkin kita bisa memberikan alternatif lain atau pencegahan. Nah, contohnya seperti ini, ketika pembelajaran kita jangan terlalu hanya berbicara teori semata, tapi kita harus berbicara bagaimana sih siswa dapat melakukan atau membuat sesuatu yang menjadi sebuah produk. Jadi kita melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran, bukan hanya di saat pelajaran praktek saja, tetapi setiap mata pelajaran, setiap pertemuan kita lakukan praktek atau melibatkan siswa untuk tampil di depan dan berbagai cara, sehingga siswa tidak bosan. Karena yang menyebabkan kita bosan itu maupun siswa itu karena hanya bicara-bicara saja yang belum tentu kita tahu gitu apa sih yang dibicarakan, sehingga kita harus benar-benar melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dan juga kita harus menggunakan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran bukan hanya media pembelajaran yang berbasis audio semata, yang berbasis visual semata, akan tetapi kita menggunakan media audiovisual di mana semuanya tercantum, di mana di situ siswa akan tertarik dalam belajar. Kan di handphone itu apa sih yang menyebabkan siswa tertarik? Itu karena gambarnya yang menarik, karena suara-suaranya yang lucu, gaya tulisan yang bagus dengan berbagai macam warna. Sehingga kita ciptakan media audiovisual atau kita ciptakan media yang selaras dengan apa yang ada di handphone itu. Walaupun tidak sama, tetapi kita bisa sedikitlah persis sama yang ada di tampilan handphone itu. Sehingga siswa, oh ini ngapain main HP kalau belajar di depan aja udah ada kan, kalau main paket habisin paket, kalau main HP habisin paket. Jadi kita bisa menggunakan media yang dimana kita bisa meniru apa yang ada di handphone tersebut. Itu yang kedua. Nah yang selanjutnya kita itu harus diawali dengan buat gitu. Ketika kita sama sekali nggak bakal jatuh. Buat siswanya itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik dari lingkungan maupun dari media sosial. Dan pengajaran karakter terhadap anak. Nah, selain menyampaikan teori, sekian siswa yang ada di Indonesia ini, bagaimana caranya supaya bisa mengukur sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh K13? Pastinya harus ada instrumen. Dari tahun 2000 sekian itu sampai dengan tahun 2018 bahwa hasil literasi dan numerasi di negara kita itu sangat rendah sekali, itu datanya. Jadi kalian nanti ketika ingin menyampaikan segala sesuatu harus berbasis data. Saya sangat mengajukan luar biasa sekali kepada materi tadi. Terus ke bawah lagi dulu sebentar ya, sebelum Pak lanjut dari nah, untuk meningkatkan salah satu
indikator tuh, ada kreativitas, ada yang inovatif dan lain sebagainya tadi ada alat komunikasi. Lagi menggunakan salah satu instrumen lingkaran dan ada garisnya. Jadi ketika kalian melihat instrumen, saya ingin mengajak kalian untuk mampu bernalar kreatif. Saya pakai instrumen itu yang nantinya saya akan tes kepada kalian semuanya yang ada di kelas ini. Kemudian saya nanti pasti akan mendapatkan hasilnya, ya kan? Contohnya, apa yang kalian pikirkan ketika instrumen katakan dulu, yang ini dulu yang lingkaran, menjadikan sebuah lingkaran ini sebuah objek atau sebuah bentuk, ya kan, sehingga itu menjadikan kreativitas. Nah misalnya silakan kalian pilih, boleh pilih satu, boleh pilih tiga, boleh pilih semuanya, karena ini akan menjadi salah satu indikator dari kreativitas. Jadi kreativitas itu ada 4, ada tulisan, kolaboratif, kolaboratif dan sebagainya. Kalau Pak Adi menjadikan ini lingkaran, menganggap bahwa siswa itu akan membuat bentuk yang seperti ini. Nah sekarang dalam bentuk lingkaran, 1 lingkaran, 2 lingkaran atau 3 lingkaran tadi, saya ingin mengajak kalian itu untuk berpikir kreatif. Nah itu akan menjadi bentuknya itu seperti apa? Pak Adi berikan contoh ya. Bentukan warna ini merah, kuning, hijau itu menjadi apa? Lagi. Balon. Iya. Iya. Kita kepengen siswa-siswa itu seperti yang diharapkan pada K13, kan di kurikulum Merdeka Belajar pun ada indikatornya tentang masalah kreatif, ya kan? K13 mempersiapkan manusia yang kreatif. Di kurikulum Merdeka Belajar pun mempersiapkan siswa yang melahirkan profil pelajar Pancasila, yang dimana salah satu indikatornya itu adalah kreatif. Nah, bukan hanya sebatas kita mengajar kemudian ini kreatif, tetapi kita itu harus punya instrumen, kemudian kita ukur instrumen tersebut, lalu mendapatkan hasil, dan itulah data yang akan kita menjadikan sebagai acuan dan nilai. Sekarang saya minta di antara kalian dengan berpikir cepat, saya berikan waktu 2 menit. Kira-kira dari sekian gambar itu atau dari bentuk lingkaran itu ada nggak hal-hal yang kreativitas yang kalian ingin tunjukkan dari lingkaran tersebut? Jangan kalah dengan anak SD. Kemudi mobil. Coba boleh digambarkan. Oke, tepuk tangan. Sekarang itu baru satu contoh betapa siswa-siswa itu ketika kalian menjadi seorang guru, ya kan, dengan menunjukkan dan mengetahui kreativitas dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa sekolah dasar. Bayangkan sekolah-sekolah dasar yang mampu sampai dengan menggambar seperti ini. Apalagi kalian sebagai tingkat dewasa. Kalau kreativitas itu kan pengertiannya adalah sesuatu hal yang merupakan ide dan gagasan yang terbaru. Tapi yang kalau saya ingin mengutip yang disampaikan oleh kandidat profesor, calon profesor Prof. Gunawan, yaitu orang Bima yang ngajar di Negeri. Kalau yang ada di bawah matahari itu tidak ada yang terbaru. Tapi bagaimana kita itu menunjukkan ide dan gagasan yang mungkin terbaru dari wilayah-wilayah itu sendiri. Jokowi dari nama Jokowi ini akan menjadi gambar Jokowi. Pernah nggak pilih Jokowi? Nah itulah yang kreatif. Jadi banyak hal-hal yang akan terlahir dari gambar ini. Saya pernah melakukan penelitian di salah satu SDIT di Silang di Bolo. Ada seorang anak, pada saat itu saya melakukan riset di masa pandemi dengan hibah yang saya dapat itu sekitar 20 juta itu kan. Nah lalu ada seorang anak yang menggambar satu lingkaran itu bentuk COVID, Corona. Tapi maksudnya bukan dilihat dari satunya juga, tetapi bagaimana menunjukkan kemampuan kreativitas itu tadi.
Nah begitu pun juga dengan inovasi, bernalar kritis dan lain sebagainya. Kalian nanti ketika kalian melakukan riset ataupun penelitian harus punya gagasan yang pertama. Ini variabel saya ingin lakukan mengecek dan mengukur kemampuan kreativitas siswa. Melalui apa? Ada instrumennya. Nah setelah kalian mendapatkan instrumen, kalian olah sehingga itulah mendapatkan hasil yang paling bagus. Jadi tadi sudah disampaikan. Nah, kalau kalian ingin meningkatkan keterampilan berpikir analisis, kalian itu ini tahapan langkah untuk berpikir analisis, peluang, bla 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 seperti apa, tantangan, bla 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 seperti apa, kemudian keunggulan dan kelemahan itu seperti apa dalam sebuah situasi atau keadaan atau problem yang ingin kalian angkat. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saja pertanyaan dari saya. Tadi teman-teman membacakan mengenai kerangka desain, itu ada landasan-landasannya itu. Nah, jadi tadi kapan di materi pembelajarannya itu seperti apa jika memang diterapkan? Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Kok bisa ada? Jadi mereka itu ada landasannya. Jadi yang menguatkan kurikulum 2013 ini karena ada landasannya. Karena sesuatu yang tidak berlandaskan sesuatu maka tidak akan kuat, tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga perlu adanya landasan pada setiap kurikulum. Contohnya pada kurikulum 2013 ini yaitu memiliki landasan, yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan yuridis, sehingga kurikulum 2013 ini mampu dikembangkan lebih berkembang lagi, sehingga bisa diimplementasikan atau digunakan dalam proses pembelajaran. Intinya kurikulum landasan ketiga ini tidak digunakan dalam proses pembelajaran, cuman landasan ini itu adalah acuan agar kurikulum 2013 ini dapat dijalankan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Cek.